Halo semuanya. Hari ini kita mau membahas tentang bucin yang lagi happening banget di kalangan para manusia-manusia zaman now, bareng sama dosen Fakultas Hukum yang tentunya expert dalam bidang ini terlihat dari perbincangan di kelas ya. Kita bareng sama Pak Yohanes Sirait. Oke. Halo. Masih canggung biasa, baru mulai kita. Oke, kita pasti karena kita sekarang lagi bahas tentang bucin, jadi pasti pertama-tama kita pengen denger dulu bucin menurut Pak Yosi gimana? Oke, jadi bucin ya, ini istilah yang zaman saya sih belum ada. Zaman saya waktu masih ya mengenal cinta remaja lah ya. Tapi kalau zaman sekarang yang sudah dengar istilah bucin atau yang disebut dengan budak cinta. Jadi fenomena di mana ketika salah satu atau keduanya itu ada yang memperbudak dan ada yang diperbudak dengan alasan dasarnya cinta. Jadi segala sesuatu dilakukan, segala sesuatu diberikan dengan alasan cinta. Sehingga cinta ini menjadi pembenaran atas setiap perbuatannya. Terlepas apakah perbuatan yang tadi itu positif ataupun negatif. Itu yang saya pahami. Kira-kira benar ya? Benar. Okay. Emang tapi Pak Yosi pernah ngalamin bucin? Waduh, setahu saya sih enggak ya. Belum pernah. Saya enggak pernah sampai bucin lah ya. Karena saya juga kalau sejarahnya pacaran juga cuma sekali, itu pun dengan istri saya. Oh. Langsung jadi gitu loh. Langsung jadi. Oke. Tapi saya ingin membahas sebenarnya kata bucin ini atau kata budak dan cinta. Ini kan ada dua kata yang digabungkan menjadi satu kata dengan makna yang arahnya negatif. Jauh banget. Nah, kalau kita lihat kata budak misalnya, kalau kita lihat dari perspektif kekristenan kan sebenarnya di dalam Alkitab juga banyak ditemukan kata budak, baik itu dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Oke, walaupun kata budak ini di dalam Alkitab kadang dikaitkan dengan kata hamba. Jadi ada sedikit persamaan dari kata doulos, hamba, budak, atau pelayan. Namun kalau dalam telinga masyarakat Indonesia, budak ini tentunya sedikit lebih rendah sebenarnya posisinya daripada kata hamba. Jadi masih lebih enak di telinga ketika kita dengar kita disebut sebagai hamba daripada kita disebut sebagai budak. Karena budak itu kalau asal katanya kan dari kata perbuatan perbudakan. Jadi ada penjajah datang ke suatu wilayah kemudian memperbudak setiap orang-orang yang ada di wilayah tadi. Nah, ketika dia diperbudak, maka dia kehilangan kebebasan atau kemerdekaan. Setiap apapun yang dia lakukan, setiap apapun yang dia katakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si tuan tadi. Nah, sementara kata yang kedua cinta atau yang dalam bahasa Inggris disebut love, kemudian kita terjemahkan dalam Alkitab disebut kasih, itu kan punya makna yang sangat positif. Nah, artinya ini kata budak dan kata cinta atau kasih ini digabung menjadi satu, hasilnya negatif ya, ibarat kata air kotor dicampur dengan air bersih, maka yang jadi adalah air kotor. Air bersihnya kehilangan makna. Jadi ketika budak cinta itu menjadi satu variabel, maka kata cinta itu menjadi negatif dianya. Kehilangan peran di dalam kata budak cinta tadi. Kira-kira begitu. Iya. Tapi apa kan didasarinya sama cinta. Sampai misal nih kayak aku pernah tuh ngalamin di mana hubungan yang gak boleh make rok pendek. Gak boleh makan ini, gak boleh itu. Jangan terlalu sering keluar sama temen apa segala macem yang kayak gitu. Tapi aku nurut aja. Karena soalnya cinta. Mikirnya gitu kan karena ada kata cinta ini. Jadi melupakan si kata budak. Jadi benar-benar fokusnya ke cinta. Itu gimana tuh Pak? Baik, jadi memang mungkin ada perspektif yang berbeda ketika seseorang mengatakan itu cinta atau tidak ya. Kadang kan kata-kata kita tidak sesuai dengan makna dari cinta itu sendiri. Karena kalau kita melihat kata cinta kan itu sesuatu yang sangat positif. Ya, sesuatu yang sangat baik. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjalanan Kristus sebenarnya, kita bisa lihat di dalam Yohanes 25 ayat 25 sampai 28, Kristus bilang, saya tidak lagi menyebut kamu hamba katanya, tapi menyebut sahabat. Hamba itu nggak tahu apa-apa. Sahabat tahu apa yang direncanakan oleh Tuhannya. Tuhan ngasih tahu semua rencana baiknya, rencana keselamatannya kepada kita karena kita sahabat. Posisinya dibuat menjadi lebih baik daripada hamba. Apalagi daripada budak. Kan begitu. Nah, jadi ketika kemudian kita melakukan apa saja
dalam tanda kutip harus saja ini ada negatifnya, tapi dengan alasan cinta berarti itu bukan cinta sebenarnya. Mungkin di luar cinta, apa ya, itu sesuatu yang negatif, yaitu takut kehilangan lah, ketergantungan lah, atau faktor-faktor lain yang membuat dia memang nggak bisa lepas dari pasangan dia tadi yang sudah memperbudak dirinya. Berarti yang salah itu karena dampaknya negatif itu. Jadi kalau misalnya contoh terkesannya overprotective nih cowoknya, tapi sebenarnya buat kebaikan. Misalnya jangan sering makan Indomie lah kamu tuh bla bla bla. Karena ya supaya jangan sampai sakit kan gitu. Itu terus dia harus mau nurut, itu bukan karena bucin, itu karena emang kebaikan. Karena dampaknya positif, atau itu tetap bucin. Oke, tapi lihat perspektifnya juga. Artinya begini, ketika pasangan gini melarang kita makan Indomie terlalu banyak. Oh, jangan sebut merek lah misalnya. Makan mie instan. Makan mie instan terlalu banyak. Iya. Ya. Konteks dia meminta tadi itu kan bukan meminta sebagai atasan dan bawahan. Itu yang penting juga, karena posisi hubungan itu yang membedakan antara bucin dengan hubungan yang sehat adalah posisinya apakah seimbang atau tidak. Kalau dia memberikan arahan atau konteksnya perintah, yaitu selayaknya atasan ke bawahan atau lebih parah, layaknya majikan ke budak, ya maka apapun sebenarnya yang diperintahkan oleh si majikan tadi itu salah. Cara memberi perintah salah, hasil perintahnya pun salah. Nah, tapi kalau kemudian dia melihat kita sebagai pasangan setara, melarang kita untuk makan mie instan terlalu banyak, karena dia melihat kita itu sebagai orang yang harus dilindungi, dijaga. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Sehingga bukan perintah atasan ke bawahan, tapi permintaan sahabat ke sahabat, kira-kira begitu. Berarti bisa dibilang bucin ini sampai jadi bucin tuh banyak aspek ya. Dari cara ngomongnya, apa yang diperintahnya, bagaimana dia menempatkan diri dia dengan pasangannya, itu bisa baru kita definisikan sebagai bucin nih pasangan ini gitu. Bisa demikian. Walaupun sebenarnya saya nggak setuju ada kata bucin ya. Ya. Harusnya budak perasaan kali mungkin, karena kalau perasaan itu kan sifatnya netral, ada positif negatif. Tapi cinta itu pasti positif. Jadi nggak bisa digabungin dengan kata budak. Cuma ya karena terminologi tadi udah dipakai di Indonesia sebagai bucin, ya udah kita anggap saja itu konotasi yang dipakai adalah negatif, budak atas alasan cinta, meskipun cintanya belum tentu benar. Betul. Tapi berarti menurut Pak Yosi, bucin ini harus dikelola dengan baik, atau udah deh ilangin aja, cinta nih dalam hubungan tuh nggak ada kata budak, jadi harusnya tuh saling mencinta gitu, atau gimana coba perspektif Pak Yosi? Ya karena sejak awal budak dan cinta nggak bisa bersama, ya maka nggak perlu ada istilah pengelolaan bucin, karena sesuatu yang negatif gimana cara dikelolanya ya kan. Setuju. Gitu ya. Jadi hilangkan saja, yaitu dengan cara apa, menyehatkan hubungan tadi. Jadi kalaupun misalnya seseorang sudah terlanjur masuk dalam hubungan yang kategorinya bucin, maka mereka harus ngobrol bareng nih, antara seseorang yang dianggap sebagai budak dan seseorang yang dianggap sebagai tuan atau majikan. Bahwasanya hubungan tadi supaya menjadi sehat ya harus seimbang. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Maka derajat si budak harus ditingkatkan. Dan derajat si majikan pun harus diturunkan sampai ketemu di tengah. Karena kan sebenarnya hubungan yang sehat itu adalah ketika masing-masing itu ketemu di tengah. Betul. Jadi tidak selalu saling menarik dan tidak selalu saling mendorong. Tapi terkadang satu sisi menarik, yang lain mengulur. Satu sisi lagi mengulur, yang lain menarik. Emang seperti itu kan seharusnya. Itulah kemudian menjadi sehat. Kan karena katanya pasangan itu kan semakin sehat, dia semakin mirip gitu. Bener. Ada kemiripan. Betul. Baik itu dari sisi hobi, cara bicara, dan lain-lain. Kalau semakin miripnya itu positif, berarti itu hubungan yang sehat. Tapi kalau semakin miripnya justru jadi negatif, itu berarti hubungan yang tidak sehat. Iya, jadi toksik ya satu sama lain. Benar. Mungkin itu berarti ya buat teman-teman yang nonton tuh kan sering tuh bersembunyi di balik kata bucin positif. Bisa kok gitu, yang penting tujuannya baik, apa segala macam. Enggak sih, maksudnya benar kata Pak Yosi, dalam hubungan tuh harusnya tuh based on love, bukan karena kita jadinya harus kayak terkungkung gitu loh. Karena kan sering gitu based on love, tapi malah jadinya kita tuh terikat, terus jadinya toksik satu sama lain, gak ketemu di tengah. Yang satu harus ke atas, terus yang satunya gak mau turun. Sedangkan kata Pak Yosi tadi, harus kalau hubungan yang positif itu kita tuh ketemu di tengah-tengah, value-nya jadi sama, bertumbuh bersama. Ada kata-kata samanya ini, nggak yang ditinggal di belakang satunya lagi. Itu kan yang membedakan antara pasangan yang jalan bersama bersebelahan dengan
Ada yang di depan dan ada yang di belakang. Belakang. Yang di depan menarik yang di belakang, atau sebaliknya yang belakang mendorong yang depan. Iya. Itu tidak akan mudah gitu. Jadi jangan juga alasan mencintai, misalnya alasan menjadi budak pengen merubah. Betul. Nah, ini juga kan yang menjadi Fenomena zaman sekarang tuh gitu, zaman Pak. sekarang. Benar. Ada tanda kutip ya, mungkin saya bilang kesombongan. Iya. Kesombongan dari orang yang merasa dia sudah baik sehingga ingin merubah orang yang menurut dia kurang baik. Saya pikir Betul. ini sesuatu yang harus dihindari. Karena ini cukup berbahaya. Betul. Saya yakin bahwa setiap manusia itu sebenarnya memang punya potensi baik dan punya potensi tidak baik. Benar. Dan bukan karena kekuatan kita akhirnya Iya. apakah kita menjadi baik. Yaitu karena kekuatan Tuhan. Jadi kalau kemudian kita menganggap bisa merubah orang lain, sementara kita sendiri diubah oleh Tuhan, Iya. maka kita merasa seolah-olah mengambil peran yang benar-benar hak prerogatifnya Tuhan. Kita nggak bisa merubah Nggak bisa. siapapun. Benar. Hanya Tuhan yang bisa merubah pasangan kita. Betul. Gitu loh. Sehingga jangan pernah bilang saya akan merubah dia. Enggak. Iya. Kalau dia tidak menerima perubahan apapun dari Tuhan, dia nggak akan pernah berubah. Benar. Sama seperti keselamatan kan gitu ya. Keselamatan dikasih gratis. Tapi kalau nggak diterima gimana? Ya udah Ya nggak akan dapat dong gitu loh. Iya. Jadi memang ke semua manusia dikasih gratis. Tapi kalau ada yang nggak terima gitu loh, Iya. pasti nggak akan Nggak dapat dapat gitu loh. apa-apa. Begitu juga perubahan. Kalau Tuhan akan merubah setiap orang untuk mengikut kepada Tuhan. Tapi kalau yang bersangkutan nggak mau dirubah gitu loh. Iya. Sampai titik tertentu Tuhan sudah gunakan berbagai cara tapi nggak mau dirubah. Ya mungkin memang nggak bisa berubah akhirnya nantinya. Dan jangan kemudian kamu menganggap bisa lebih dari Tuhan merubah dia. Iya. Kan Tuhan tidak memperlakukan kita seperti boneka yang tanpa kehendak bebas untuk memilih apakah ingin ikut Kristus atau tidak. Setuju sih, Pak. Jangan jadi rehabilitasi buat orang lain ya. Jangan mau bahasa sekarang. Jangan sampai kita tuh jadi rehabilitasi buat orang lain karena cuma Tuhan yang bisa merubah manusia. Kita aja dirubah sama Tuhan, bener kan Pak tadi Bapak bilang, masa kita sok keren mau ngerubah orang gitu, jangan ya. Akhirnya malah penyesalan kan? Penyesalan. Karena ekspektasi tinggi. Iya. Kita ingin merubah orang, harapannya dia berubah, ternyata tidak berubah. Yang terjadi apa? Sakit hati. Iya. Padahal dasarnya tadi katanya cinta, tapi yang lahir sakit hati. Kalau dasarnya cinta, maka yang lahir bukan sakit hati. Benar. Yang lahir justru adalah damai sejahtera gitu. Cinta itu pasti melahirkan damai sejahtera. Jadi kalau kemudian kita ini berhubungan dengan orang lain dengan rasa kasih lah gitu ya. Kemudian orang itu memperlakukan kita tidak baik, kita nggak perlu sakit hati karena kasih yang kita berikan itu karena memang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita sharing ke orang lain. Kita salurin bukan lagi. untuk ekspektasi dia akan membalas hal yang sama dengan kita. Benar. Kalau kita berharap dia membalas yang sama ya sakit hati. Tapi kalau kita tidak berharap, ya kata Tuhan kan lakukan seperti untuk Tuhan kan. Kalau nggak berharap ya nggak akan sakit hati sih gitu. Jadi hubungan juga nggak akan membuat kita menjadi sakit hati. Jadi toksik. Harusnya pacaran atau hubungan apapun suami istri itu malah bawa ke sesuatu yang lebih baik, membangun pribadi kita. Betul. Kalau mau tuh bertumbuh bersama. Kalau ceritanya kita mau menginjili orang, jadi KKP aja, jangan jadi pacarnya ya kan Pak, bener kan? Jangan jadi pacarnya, nggak usah dipacari. Karena kalau dipacari ada satu variabel baru kan, variabel yang disebut ekspektasi tadi. Ekspektasi itu kalau tidak tercapai bisa menyakitkan. Benar. Dan itu yang nantinya malah jadinya tumbuhlah hubungan toksik dan akhirnya ada si bucin ini gitu. Jadi terikat kan, sampai akhirnya ada penyalah tafsiran lah. Saya bilang salah tafsir mengenai cinta apa adanya jadinya. Oh iya. Ya, kan begitu jadinya alasannya kan ke situ. Jadi seolah-olah membuat satu kata yang membuat perbuatan dia itu menjadi benar apapun situasinya. Ya mau dia salah kek, mau dia memperbudak aku kayak aku cinta dia apa adanya, enggak begitu juga. Jadi divalidasi kesalahan orangnya. Dia cari sesuatu yang membenarkan. Iya. Yang penting aku cinta apa adanya gitu loh. Kalau dia mau jahat sakitin aku nggak apa-apa, aku cinta dia apa adanya. Kita kasihi dia benar gitu loh. Tapi tidak kemudian mempertahankan hubungan yang toksik tadi. Iya. Ya, karena kita pun akan ada di masa di mana kita jatuh dan malah kita yang mau nolong orang tenggelam jadi ikut tenggelam. Gitu. Karena kan banyak Pak zaman sekarang misalnya kayak anak satu mata kuliah sama bapak nih diajar sama bapak. Pertama misalnya ini saya nilainya biasanya 75. Tiba-tiba pacaran sama siapa nih yang nilainya bagus. Tiba-tiba nilai saya jadi bagus juga. Pikirnya tuh karena mungkin kelihatannya kayak saya tuh belajar terbawa sama dia. Padahal enggak, tugas saya dia yang kerjain. Ujian saya lihat dari dia. Itu kan kayak jadinya dianya bucin yang salah. Dan saya memperbudak dia gitu loh, dengan harapan dia bisa merubah saya, padahal sebenarnya saya ngerusak dia. Ya, padahal dengan tugas
kamu dikerjain orang lain, kamu tidak menambah kapasitas kan? Iya, Gitu. malah Kamu tetap dengan kapasitas yang sama tapi dengan hasil yang lebih baik. Justru itu salah. iya, Karena kamu bukan mendapatkan sesuatu dengan perjuangan sendiri. iya. Kamu gak akan pernah berubah dan menjadi lebih baik karena itu. Baik di kertas doang, Di kertas, benar. tapi sebenarnya nggak berkembang Iya, kapasitasnya. Harus, karena itu kan sebenarnya seperti saya misalnya, dosen yang baik itu bukan dosen yang memastikan mahasiswa itu nilainya tinggi, enggak, tapi Iya. memastikan dia paham sehingga dia bisa membuat nilai dia tinggi gitu. Jadi Betul. bukan saya yang buat nilai dia tinggi, tapi Betul. saya kasih jalan untuk dia sampai kepada nilai yang lebih tinggi gitu. Jadi yang dilakukan oleh sahabat yang baik itu memberi jalan, membimbing di jalan, bukan kemudian menggendong dia sepanjang perjalanan sampai kepada tujuan. Betul. Gitu. Kan jalan bareng-bareng ya Pak tadi, Iya. bukan digendong, beda Ya, dong. itu bareng-bareng sih, tapi Tapi kan konotasi yang salah. konotasinya Gitu. salah gitu. Gitu kira-kira. Jadi berarti kalau kayak gitu kira-kira nih Pak, kan udah banyak tuh tadi, harusnya udah banyak yang bisa di highlight ya. Jadi Bapak mau ngasih highlight terakhir buat Oke. yang lagi dengar? Oke, perspektif yang bisa saya kasih sih karena saya sudah menikah dan sudah punya anak. Dan saya lihat memang bahkan di dalam perkawinan sekalipun untuk bisa kemudian terus kompak sama itu butuh perjuangan. Kan itu katanya pernikahan itu adalah proses pembelajaran yang tak ada ujungnya gitu loh. Bahkan sampai sudah tua pun katanya masih belajar untuk memahami, mengerti pasangan satu sama lain. Apalagi kalau Anda masih pacaran, misalnya gitu ya. Artinya masih jauh sekali untuk mempelajari pasangan Anda satu sama lain. Sehingga jangan mau diperbudak dan jangan mau memperbudak, tapi belajar sama-sama. Yang sudah menikah saja, yang sudah sah, gitu loh. Tidak bagus kalau ada perbudakan di sananya. Baik itu apakah suami merasa lebih tinggi dari istri atau sebaliknya. Istilahnya isti kan. Kan suami takut istri atau istri yang terlalu takut dengan suami, itu aja nggak sehat padahal sudah perkawinan, apalagi dalam hubungan pacaran yang belum ada keterikatan. Jadi ya belajar aja sama-sama, pastikan bahwasanya kalian ingin membangun diri satu sama lain. Alasannya bukan dia atau saya, tapi alasannya adalah ya ada Kristus di dalamnya. Betul. Bahwasanya ketika hubungan itu ada Kristus di dalamnya, pasti akan membawa kepada sesuatu yang positif. Tapi kalau hubungan tadi akhirnya bawa kepada sesuatu yang negatif, nah itu mulai harus kritis. Mulai bertanya nih, ada variabel apa selain Kristus di dalam hubungan kita? Iya. Sehingga akhirnya yang dibawa di sini kok jadi negatif. Nah, di situ mulai ditelusuri nih. Ya kalau kita bilang identifikasi nih, masalahnya apa nih? Masalahnya apa aja? Ada ketergantungan, ada posesif, gitu, overprotective dan lain-lain. Nah, diskusi, sharing, gitu, ngobrol. Karena memang komunikasi itu sangat penting di dalam sebuah hubungan, apapun jenis hubungannya. Komunikasi yang sifatnya itu dua arah, seimbang, mendengarkan dan didengarkan. Dengan demikian, ya mudah-mudahan dalam nama Kristus hubungan tadi bisa lebih sehat. Diperkenalkan ke Kristus, bukan karakter diri kita doang ya berarti. Ya harusnya ya. Walaupun memang nggak gampang. Walaupun nggak gampang. Tapi itu proses yang harus terus dikejar. Meskipun jatuh bangun, itu proses yang harus dikejar. Oke. Gitu kira-kira. Oke, makasih Pak Yosi. Oke. Makasih juga buat yang udah pada denger. Jangan lupa ini dicatat ya, terus sadar diri gitu. Karena banyak tamparan sebetulnya kan. Banyak tamparan, jadi sadar diri, didengar, diaplikasiin. Salam ICE kali kita ya. Oke. Kita tutup dengan salam ICE. Integrity, care, and excellence.